Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sekedar Bapak Ibu Dewan Guru SMA Maryam yang amat kami hormati, serta semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang selalu dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal. Alhamdulillah sehat semuanya, waras ya. Moga-moga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Moga-moga menjadi anak yang nurut ya. Tadi sudah disampaikan sama Bu Yuni, kalau sudah kondisi di luar, apalagi di lingkungan sekolah, jaga alma mater sekolah, jaga nama baik kita bersama. Bagaimanapun juga segala suatu kebaikan kita itu nanti akan memantul kembali pada kita sendiri. Oke, paham itu? Understand? Baik, mari kita awali ngaji kitab Safinatun Najah kali ini, insya Allah tentang masalah sujud sahwi. Mari kita awali dengan baca doa talabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka kitabnya, dilihat lebih dahulu, nanti saya terangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang kita baca kitabnya dengan bahasa Arab dan artinya secara baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal siji, bab 1 atau sesuatu bab atau salah satunya bab. Asbabus sujudi sahwi utawi pira-pira sebabe sujud sahwi iku arbaatun ono papat. Iku arbaatun ono papat. Al awwalu utawi kan kawitan, kan dhisik atau awal pertama, iku tarku ba'dun min ab'adis sholati, ninggal sebagian sunat ab'ad, min ab'adis sholati, saking sunai ab'ad sholat, au ba'dul ba'di utawa ninggal sekabehane saking bagiane sunnah abad pertama. Yang kedua, asani utawi kaping pindho iku fi'lul ma, ngelakoni perkara ya betul kang batalaken, ya betul kang batal apa adulu jarak ingma, jarak itu disengaja,
wala yakulu lan ora bakal apa sahmuhu laline ma ida fa'alu tatkalane gawe sapa wong bu ing ma nasiyan hale lali as-salisu utawi kaping telu iku naqlu rukunin qawliyin mindah rukun kang bangsa pengucap ila ghairi mahallihi maring liyane panggonan rukun ar-rabi'u gini iyo ar-rabi'u tawi kaping papat iku iqa'u rukunin fi'liyin rukunin fi'liyin niba akan rukun kang bangsa penggawe ma'ahtimali ziyadati sumertane memberi nambahi ya. Oke, saya artikan dengan bahasa Indonesia. Sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi. Yang pertama sujud sahwi ini sebabnya ada 4. Sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama ini gak digawe ngono malah kan. Ya ono lagune kan ono sing ngomong pertama karena meninggalkan sebagian sunnah di antara sunan-sunan sholat. Karena meninggalkan sebagian sunnah di antara sunan-sunan sholat. Ya sunnah abad. Sunnah abad itu apa? Insya Allah akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Tulis gitu aja. Karena meninggalkan sebagian sunnah di antara sunnah-sunnah sholat. Yang kedua sunnah apaan? Jadi meninggalkan sunnah apaan? Yang pertama tadi maksiat. Jadi meninggalkan sebagian dari sunnah apaan atau meninggalkan bagian dari sunnah-sunnah apaan. Ini nanti kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Yang kedua, karena mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan sholat dengan sengaja. Yang dapat membatalkan sholat dengan sengaja. Karena mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan sholat dengan sengaja. Sikap lalai seseorang tersebut tidak membatalkan sholatnya. Tadi kan koma, sikap lalai seorang tersebut tidak membatalkan sholatnya ketika seseorang telah melakukan sujud sahwi. Jadi kalau kemudian melaksanakan sujud sahwi itu tidak batal. Oke, yang kedua ini saya terangkan sedikit. Ketika seseorang telah melakukan sujud sahwi. Yang kedua ini saya terangkan sedikit karena yang bagian pertama nanti ada bahasan sendiri. Yang kedua kan
mengerjakan sesuatu yang batalkan sholat jika dikerjakan sengaja, tetapi tidak batalkan jika dikerjakan karena lupa. Contoh, pas sholat lali, jenenge lali, ya, lali kalau hukum. Contoh, ketika lali tiba-tiba ngomong lali, ya, ngomong menambah rukun, ya, menambah rukun, rukunnya tiba-tiba pindah semua, itu kan jenenge lali. Maka jika lupa itu nanti sujud sahwi, ya. Tapi jika dikerjakan itu adalah disengaja, contoh makan, ngomong, padahal mau sedikit, minggir, lalu apa namanya disengaja, maka sholat tiba, apa namanya disengaja loh ya, menambah rukun kok disengaja, maka sholat disengaja caratannya. Kalau tidak disengaja, maka nanti ditambah dengan sujud sahwi. Tapi ada gerakan yang tidak membatalkan sholat, sengaja maupun tidak, kok dikerjakan dalam sholat itu tidak batal. Contoh, menoleh itu, oleh kanan didi, mungkin ngawasi apa namanya, barangi, mungkin di sebelahnya ada tasik atau mungkin apa, tiba-tiba ada yang geret, menarik, seret, totolan didi, ternyata orangnya sudah lari, maka tidak apa-apa nolehnya, ya, nolehnya tidak apa-apa. Atau kemudian maju karena ganti imam sumama atau ngisi soft yang kosong, maka tidak apa-apa. Walaupun nanti menurut Imam Syafi'i jika darurat tidak apa-apa, tapi gerakan lebih daripada 3 kali secara berturut-turut menurut Imam Syafi'i itu batal. Ya, Imam Hanafi tidak batal. Bagaimana kalau kemudian di masjid ini kemudian saya ketinggalan posisi saya sudah punya wudhu dan kemudian saya ingin mengejar sholatnya imam, posisinya ruku, padahal saya ingin tidak ketinggalan. Maka bagaimana kalau menurut Imam Hanafi, langsung mulai dari tempat itu menghadap kiblat, langsung sholat sambil jalan, iso. Kalau masih rukuk kan bisa, langsung sholat, Allahu Akbar, kemudian sedekat ya, kemudian Allahu Akbar, rukuk sambil jalan. Boleh menurut Imam Hanafi, ya, tidak batal, tidak. Karena Imam Hanafi itu selagi masih menghadap ke kiblat maka aman sholatnya. Saya pun juga pernah mencoba itu ketika ketinggalan di sini dan memang satu sholatan dengan imam, maka saya sampai di pintu ini rukuk jalan. Untungnya kalau sih ini orang sih ngerti, ya tak terang nomor sisa. Kalau saya ngerti, alhamdulillah. Ini orang sih ngerti paling takut. Iku orang sholat model hanya tiba sholat karena padahal boleh. Kalau sholat itu pengen mengejar imam dalam artian masih ada kesempatan. Pak, dari sujud piye lah, dari sujud jangan. Sido, bedel dua batu. Loro kapung lah. Ya. Jadi nomor 2 nanti suatu saat boleh dikerjakan memang jika ingin tidak ketinggalan sholat. Sebab kalau masih rukuk itu tidak jika kita menjumpai rukuk maka sholatnya kita masih belum ketinggalan, alias ketika sholat itu ya. Jadi rukuk itu adalah terakhir kita menangi sholat itu. Kalau rakaat pertama kalau kedua yang kedua. Tapi kalau sudah tidak ketinggalan sholat. Itu yang ketiga ditulis, memindahkan rukun qauli kepada rukun mahali.
meninggalkan rukun qauli kepada rukun ma'ali. Meninggalkan, bukan meninggal. Memindahkan, sorry, memindahkan. Memindahkan, sorry. Meninggalkan, memindahkan. Sekali lagi ya, memindahkan rukun qauli kepada rukun mahali. Nanti saya terangkan. Mahali. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli. Qauli itu ucapan ke tempat lain. Mahali itu tempat. Contoh. Moco Fatihah pada saat ruku, lali, jenenge lali, ya jenenge lali, ya biar orang lali, maka nanti diganti dengan sujud sahwi. Itu ya. Membaca tasawuf akhir bukan pada tempatnya pada saat berdiri. Ini juga jika di saat lupa maka sujud sahwi. Itu yang sampai sini. Paham? Membaca sholawat kepada Nabi bukan pada tempatnya seperti saat sujud, ini juga sujud sahwi. Jadi wong lali itu biasanya mikirin sholat tidak konsentrasi, maka jangan ngaku bener terus ya. Imam kok lali, itu jelas tidak konsentrasi. Ada loh ya, mohon maaf, ada imam ya, waktu itu imam yang sudah lumayan di Masjid Al-Akbar Surabaya, menteri nasional. Jadi ketika baca iya karena aku dua iya karena stain ihdinas siratal mustaqim kan sih, itu bacanya gini, nggak mustaqim, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim, padahal itu nasional. Ada lagi karena saking apalane kuat ya, mungkin pengen praktekkan apalane, pas Allahu Akbar mestinya kan maca Fatihah, tiba lali maca surah. Jenenge lali. Oke, wong lali piye mah. Oke, itu ya. Yang keempat. Yang keempat, melakukan rukun fi'li, perbuatan. Rukun fi'li perbuatan disertai dengan menambahkan rukun. Melakukan rukun fi'li disertai dengan menambahkan rukun tersebut. Mengerjakan rukun fi'li perbuatan, melakukan rukun fi'li disertai dengan menambahkan rukun tersebut. Ya, maksudnya bagaimana? Orang yang sholat melakukan rukun fi'li dari rukun sholat dan ia ragu akan melakukannya, apakah ada tambahan? Seperti contoh meninggalkan ruku, lupa gak iktidal, maka harus tambah itu. Lupa saya sholat Pak, ternyata saya tadi lupa antara 3 atau 4, maka baiknya para ulama menyarankan ambil yang sedikit ditambahi, nanti akhirnya sujud sahwi. Contoh sholat duhur, tiba saya tadi duhur 4 atau 5 ya, maka ambil yang 4 kemudian sujud sahwi. Kalau 3 bagaimana? Loh, saya tadi duhurnya adalah 3 4 ya, maka ambil 3, ambil yang sedikit kemudian tambah 1 rakaat sujud sahwi. Itu ojo ambil yang terbanyak kecuali kalau yakin, sebab al yakin la yazal bisyak. Orang yakin itu tidak bisa terkalahkan dengan ragu.
Maka kalau ragu-ragu, ambil yang sedikit, tambahin tadi, bukan sujud sawi. Saya 4 apa 3 ya, ambil 3. Saya 4 apa 5 ya, ambil 4. Kalau memang sholat itu duhur paling banyak adalah 4, maka langsung tambah sujud sawi. Pak, saya lupa, sholatnya tadi itu 4 apa 3. Sementara saya sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ragu 3 atau 4, baiknya ngakoni 3 ditambahi 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Nah itu imam tiba sholat duhur atau sholat asar, itu biasanya mari duhur kan umumnya jamaah itu tidur. Sholat asar biasanya nyawoni guru janggal. Akhirnya imami salah, makmumnya ya salah, ragu-ragu. Maka bagaimana jika memang ada yang membenarkan alias ada yang memberikan peneguran, Pak Imam tadi sholat jenengan itu kurang 1 rakaat. Jika belum lama waktunya dan jamaah masih di situ, dikoordinir, wahai jamaah tadi ternyata kurang 1. Ini jamaah ada yang menegur, mungkin sing nyawone jangkep, sing liyane kan gak jangkep. Maka bagaimana? Dikomando, ayo sholat 1 rakaat ditambah sujud sahwi. Lho Pak kan ngomong, lho nek gak ngomong piye komandone? Sama yang bisu. Maka tidak apa-apa ngomong seperti itu di komando jamaah. Kita lagi kurang 1 rakaat, ayo sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Ayo tambah 1 rakaat sujud sahwi. Oke, paham ya? Karena juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW, sholatnya itu kelebihan rakaat atau ada yang kekurangan rakaat dan prakteknya demikian. Oke, itu ya. Jadi ketika dalam sholat hati-hati, ini mana yang sujawi, mana yang tidak. Nanti ada rukun ditinggalkan jika sengaja, maka sholatnya batal. Kalau sengaja, rukun ditinggalkan secara sengaja, sholatnya batal. Tapi tidak sengaja, maka tidak batal, ditambahi atau dilengkapi rukun itu. Oke, Pak itu? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bahas tentang masalah surat apa. Nah, sujud sahwinya kapan dilaksanakan? Sebelum salam. Kecuali darurat tadi itu setelah salam baru ingat, maka sholat lagi baru salam. Nanti kemudian sudah 5 rakaat sholat asar ini, maka bagaimana? Langsung dikomando jamaah atau sholat sendiri tadi itu langsung sujud sahwi. Kalau sudah 5 rakaat, lepas masih ragu tambahi, tapi kalau kelebihan langsung sujud sahwi. Oke, moga-moga menjadi keterangan yang bermanfaat barokah dunia sampai akhirat. Pak, kenapa kok ada sujud sahwi? Itu menandakan manusia tidak ada yang sempurna. Menungso mesti ono sae. Maka dadi wong ojo kebelit, ojo sombong. Ya, sing disombongno apane? Gantengmu ijo ono sing ganteng maneh, ayumu ijo ono sing ayu maneh, pintermu ijo ono sing pinter maneh, sugihmu ijo ono sing sugih maneh. Maka jangan sombong. Moga-moga dengan kajian sujud sahwi kita akan menjadi orang yang introspeksi diri bahwa kita adalah bukan makhluk yang sempurna, kadang akeh lali. Tapi ojo gawe alasan. Mudah-mudahan buyuni, aku lali sepurone, lali ku pisan pindho. Nek bendino iku gak lali, iku jenenge jadi kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita bareng-bareng baca doa kafaratul majelis. Moga-moga bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.